Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun Anda berada. Saat ini kita Tani Keren berada di BRMP, yaitu Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Jadi Bang Harbi mendengar di sini banyak menginovasikan sistem-sistem pertanian secara modern, yang mana kita di sini tidak perlu memiliki lahan-lahan yang luas. Tidak perlu kita ke sawah untuk bisa bertanam padi, berkebun sayuran, dan lain-lain. Jadi dari BRMP ini memiliki inovasi media tanam dan bagaimana cara menanam padi yang tidak di sawah. Di BRMP ini sudah memberikan solusi. Jadi tentu Sobat Tani di rumah penasaran bagaimana sih modernisasi yang ada di sini. Dan ada apa aja di BRMP itu? Sobat Tani penasaran? Bang Harbi juga penasaran. Yuk terus ikuti kita. Sobat Tani, saat ini berkebun tidak lagi harus memiliki lahan yang luas. Halaman rumah yang sempit pun kini dapat dimanfaatkan menjadi perkebunan yang estetik dan produktif. Selain memperindah taman, berkebun di pekarangan rumah juga memungkinkan kita memetik langsung hasil sayur mayur untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk berladang padi, di era modern seperti sekarang ini, kita tidak lagi harus pergi ke sawah. Berbagai inovasi pertanian telah dikembangkan agar padi tetap bisa ditanam di lahan terbatas, bahkan di lingkungan perkotaan. Nah, salah satu inovasi tersebut saat ini diterapkan di BRMP, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Riau, yang terus mendorong transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern dan ramah lingkungan. Seperti apa modernisasi pertanian yang diterapkan di sini? Mari terus ikuti kita. Sepertinya ada yang bisa ditanya. Halo. Ibu Dian. Ya. Nah, ini masih ingat Sobat Tani, kita dulu 1 tahun yang lalu jumpa dengan Bu Dian dan jumpa lagi dengan Bu Dian ya. Ini lagi ngapain nih Bu? Ini kami kan nanam padi ya. Nah, kita menanam padi nih Pak, tapi harus kita jaring karena serangan hama burungnya luar biasa. Nah, Sobat Tani, seperti yang Bang Harbi sampaikan tadi, inilah salah satu modernisasi yang ada di BRMP itu, yaitu menanam padi menggunakan polybag. Terus dimasukin ke kolam. Dan dimasukkan ke kolam. Jadi apa fungsinya kita nggak tahu. Kita mau tanya-tanya juga. Ini ada aktivitas apa dulu nih Bu di sini Bu? Ada Bapak Kepala Balai. Wah, Sobat Tani, kebetulan ada Pak Kabalainya. Bisa kita Boleh kita Bu ke sana Bu. Ini ada teman-teman dari RTP Pak. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harbi Pak. Agus, sampai ketemu lagi Mas. Ya, ini Pak Agus Kabalai BRMP Provinsi Riau. Nah, ini lagi penanaman atau apa? Oh, panen ini Mas, panen ya, sudah Pak, ya? panen. Iya. Panen padi apung. Nah, Ini padi kolam. podok ini Iya, padi padi kolamnya. kolam Jadi ya. kita nggak tahu mana yang padi kolam. Saya melihat tadi terapung, saya kira ini yang padi apung, Pak. Berarti padi apung nggak di sini, Pak ya? Padi apung yang di paling depan, Nah, halaman di depan, di kolam. Berarti nanti kita boleh ke sana, Pak ya? Boleh, ayo Nah, siap. ini untuk padi di dalam polybag ya, Pak ya? Dalam polybag, ya. Ini apa sih bedanya dengan padi konvensional sawah sih, Pak? Oh, jadi Sobat Tani Modern, Iya. kita tidak punya sawah, Ya, tidak saya contohnya, masalah. Pak. Ya, Saya contohnya. kita tetap bisa panen padi. Contohnya di sini, di sini. BRMP Riau. Oke. Silahkan Sobat Tani Modern datang ke kantor kami, berkunjung, nanti akan dijelaskan semua dari A sampai Z-nya ya tentang teknologi padi untuk urban farming ini. Oke. Nah, seperti Dan ini ini contohnya lagi nih. panen, Pak, ya? Nah, ini panen ya. Padi untuk bisa untuk konsumsi nih. Ya. Jadi kalau di sawah kan sudah biasa. Sudah biasa, Sudah Pak. biasa. Ini di pekarangan pun bisa. Dan ini di pekarangan kantor lagi, Di Pak ya? pekarangan kantor pun bisa. Oh. Jadi bisa di ember, bisa di galon, Oh, iya. bisa di polybag, kemudian dimasukkan dalam kolam terpal seperti ini, bisa juga langsung di atas kolam. Semuanya bisa. Ya, Pak, jadi kalau untuk usia panen itu sendiri ada nggak bedanya dengan padi konvensional, Pak? Untuk yang padi sama saja. Sama aja, Pak. Sama, ya. Jadi sama aja, Sobat Tani. Sama saja. Jadi ya. mau di sawah atau di sini sama aja. Lebih asiknya mungkin nih apa, Pak ya? Selain untuk menghiasi pekarangan, Iya. untuk hamanya Sekaligus sendiri, edukasi. Iya. Ya, Untuk hamanya sendiri
agak gampang diatasi Pak ya. Kalau di ladang itu kan jaraknya jauh. Iya. Kalau ini lebih mudah Pak ya. Lebih mudah. Jadi teman-teman, ini satu polybag ini kurang lebih nanti bisa menghasilkan 50 gram. 50 gram. 50 gram. tadi. Jadi kalau kebutuhan kita 1 bulan itu sekitar 25 kilo, cukup punya 300 polybag, selesai kebutuhan 1 bulan beras ya. Jadi cukup lah itu. Nah, untuk satu keluarga, 2 anak, ayah ibu gitu ya, ayah bunda ya. Nah, jadi cukup 300 polybag, 25 kilo terpenuhi 1 bulan. Satu lagi Pak, pertanyaannya Pak. Ini kalau biasanya kalau padi di sawah kita semaikan dulu bibitnya, baru kita tanamkan satu persatu di medianya. Kalau ini seperti apa sih Pak untuk penanaman ini Pak? Baik, dua-duanya bisa nih Mas. Bisa juga Pak? Jadi mau ditabela atau tanam benih langsung, satu bulir ini ditaruh di atas itu bisa. Bisa Pak ya? Disemai dulu juga boleh, nggak masalah. Jadi dua-dua cara bisa dipakai, dua-duanya. Ya. Mana yang praktis saja. Kalau untuk hama nih Pak, kalau untuk hama di padi polybag ini ada hamanya tersendiri nggak? Apa beda dengan yang konvensional Pak? Oke, ini karena ini padi yang luasannya nggak terlalu banyak, sehingga hamanya relatif sedikit. Satu ya. itu. Yang kedua juga awalnya aman ya, cuman lama-lama nih burungnya pada tahu rupanya ini ya. Jadi sampai berarti ini berempe kecolongan satu burung. Iya, burung. Nanti manggil kawan-kawannya ke sini. Burungnya satu, temennya banyak ya. Iya, temennya banyak gitu. Jadi tapi itu bisa kita atasi dengan salah satu dengan jaring. Kalau skala luas nanti ada lagi teknologi yang lain lagi. Ya, ini kan karena percontohan skala terbatas, kita cukup pakai jaring. Tapi kalau nanti luasan udah puluhan bahkan ratusan hektar, kita ada cara lain lagi. Berarti sudah ada lahan tersendiri nggak Pak untuk membuat seperti ini Pak? Kalau sudah pernah coba di lahan yang luas nggak Pak? Kalau yang luas belum pernah. Belum, Pak, ya? Jadi ini karena Pengen percontohan mencoba untuk lagi, urban farming, untuk teman-teman yang tidak punya sawah tadi, edukasi juga. Edukasi. Nah, ini kita optimalkan lahan kantor yang ada yang tersisa, yang tidak ada bangunan gedungnya. Nah, kita optimalkan untuk display penanaman padi untuk teman-teman semua nih, untuk sobat tani modern. Nah Pak, tentu sobat tani di rumah pengen melihat seperti apa sih padi apung dan bagaimana cara membuat padi apung. Baik. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang mau lewat ini Pak. Sobat Tani, setelah melihat secara langsung tanaman padi yang ditanam di dalam polybag dan pot yang kini tumbuh subur dan menunjukkan hasil yang menjanjikan, kami kemudian diajak oleh Kepala Balai untuk melihat inovasi lainnya. Kami menuju ke kolam yang berada di depan balai untuk menyaksikan secara langsung padi apung, salah satu teknologi pertanian modern yang memungkinkan padi ditanam di atas permukaan air. Di lokasi ini, kami tidak hanya melihat hasilnya, tetapi juga mendapatkan bimbingan dan edukasi langsung mengenai cara merakit media tanam padi apung, mulai dari pemilihan bahan, penyusunan media, hingga teknik penanaman padi di kolam. Semuanya dijelaskan secara detail dan aplikatif. Untuk lahan padi apung. Nah, ini salah satu inovasi dan teknologi yang ada di BRMP Riau yang kita kemas bisa untuk teman-teman yang tidak punya lahan tapi punya kolam bisa bertanam padi juga. Nah, Sobat Tani ini sudah dipersiapkan juga nih sama Mas ini Denny. lagi, ini wajahnya. Mas Denny. Saya ke sampingnya dulu Pak ya. Ayo, monggo silahkan. Ini ada media apa aja sih Pak? Nah, media tanam kita yang paling penting ada 3 unsur utama. Pertama tanah hitam, yang kedua kompos, yang ketiga kokopit. Kokopit itu apa aja tuh? Kokopit ini adalah sabut kelapa. Sabut kelapa. Iya. Jadi ketiga yang utama ini diramu menjadi satu, itulah menjadi media tanam. Nah, kita akan menggunakan kap yang berlubang. Ini saya contohkan. Kap yang berlubang. Untuk supaya nanti tanahnya tidak turun ke masuk ke air kolam, kita alas dengan sekam kayu yang kasar. Oh, penyaringnya ya, Iya, filternya Pak ya? Enggak, penahannya aja Biar supaya tanah dia bocor, tidak keluar. Iya. Jadi yang campuran ketiga unsur tadi ada di atas, sekam kayu sebagai alasnya di bawah untuk
untuk penahan saja. Kalau untuk yang mengapung itu pakai media apa tuh Pak? Apakah Medianya pakai styrofoam bisa nggak tuh? ya, jadi medianya ada untuk apungnya ada beberapa. Pertama bisa menggunakan styrofoam, menggunakan rakit bambu, ya. menggunakan apa namanya paralon, PVC. juga. Iya. Paralon PVC. Botol juga Ya, bisa. menggunakan botol bisa juga. Nah boleh kita apa Pak? Spill satu-satu Pak. Ya, boleh. Jadi nanti kalau seandainya sudah diramu seperti yang saya sebutkan tadi unsur utamanya, maka inilah penampakan padi yang siap kita pindahkan ke styrofoam. Ini udah kita semai lebih kurang ini umurnya 2 minggu ya, atau lebih kurang 10 sampai 15 cm. Nah, kalau seandainya sudah lebih kurang 15 cm kita sudah pindahkan ke styrofoamnya. Jadi nanti ini apa namanya dasar bawahnya nih terendam air kolam. Jadi akarnya keluar dari sana. Ya, nanti akarnya akan ke Akan bawah. penuh nanti ke sini. Penuh. Nah, iya. Boleh dipraktekkan langsung Iya. dimasukkan. Jadi nanti ini sebelumnya ingin saya jelaskan ini ada 2 cara ini untuk melakukan penyemaian. Pertama kita melakukan penyemaian di luar. Setelah umur 2 minggu kita pindahkan. Berarti di apa dulu ya, di tanah atau di Iya, dulu? seperti ini di di ember, atau kita rendam dulu selama 3 hari. Hari pertama kita tiriskan, hari kedua kita lembabkan. Sudah keluar ujung kecambahnya langsung ditanam di sini Oh, bisa. bisa. Nah itu sebenarnya lebih bagus, lebih kuat akarnya. 1:1:1. Sambil Oh, ada perbandingannya ya. Segenggam masing-masing. Nah, gini. Takernya ya. Separuh. Oh, ini sistem pencampurannya ya. Satu, Oke, ini dua. prosesnya. Boleh dua. Tanah hitam, kemudian kompos ya, kompos 2, ini 1:1:1 Pak. Berarti harus seimbang ya Pak. Biar seimbang. Iya. Ini ke kokpitnya. 1:1:1. Ini masing-masing 2 genggam ya. Saya ngira kemarin tanah biasa, berarti banyak Iya. apa juga Pak? Ini diaduk sampai merata di atas yang sekam kayu tadi. Iya. Nah, itu sudah bisa tanam. Jadi seperti Sobat Tani, ini digabungkan dulu, dicampur dengan perbandingan yang rata ya. 1:1. Oke. Berarti nanti harus dibasahkan tuh Pak ya? Iya. Ya, Iya kan, ini kan kering dibasahi. nih. Iya. Disiram dulu. Ya. Ini contohnya. Nah, Jadi kalau sudah dibasahkan seperti ini jadinya. nah seperti ini. Ini bisa Ini dibasahkan dulu, baru ditanamkan Cut yang bagus, Mas. padinya. Setelah ini baru kita masukkan ke media apungnya, Apungnya, styrofoam. styrofoamnya. Nah, kita bisa kasih contoh. Ini. Ke sini Pak. Dimajuin lagi Pak Den. Oke. Majuin ke sini aja barang. Oh, di tali ya? Ini Sobat Tani, ini media apungnya yaitu styrofoam, bisa juga menggunakan bambu ya Pak ya? Iya, rakit Bambu atau paralon, paralon. dan tinggal apa aja Pak? Tinggal Tinggal ini kan kita bolongin dulu. Cara membolonginnya ini sesuai dengan diameter cupnya. ya. Supaya dia bisa apa namanya kokoh letaknya dengan baik. Tidak apa, tidak bergoncang-goncang Iya, Pak ya? tidak bergoncang. Balik juga Pak ya? Ya, ketebalannya ini minimal 5 cm ya, yang styrofoamnya. Kemarin ini contoh kita ini yang 4 cm, jadi kita double jadi 2. Sebenarnya cukup yang 5 cm saja sudah kuat daya apungnya. Cara meletakkannya langsung seperti ini. Oke. Jadi seperti itu aja Sobat Tani, simple. Tapi kalau untuk perawatannya gimana nih Pak? Perawatannya gampang. Kalau seandainya nanti untuk pemupukan di 2 minggu pertama kita beri urea, kita tinggal tancapkan saja di sini. Nanti kita naikkan lagi ya? Kita naikkan, kita masukkan ureanya di sini. Oh. Nah, ke beberapa butir. Hasilnya yaitu Nanti seperti ini, Mas, akarnya penuh ini. ini Sobat Tani. Seperti ini. Sobat Tani bisa lihat di Oh, sini. sudah. Akarnya penuh dan ternyata akarnya nggak terlalu keluar juga Pak ya? Iya. Nah, Seperti namun ini. ini sudah Sudah ada malainya juga. Nah, ini karena burung ya. Habis sama burung. Itu bawahnya banyak sekali itu, Mas. artinya cukup nih Pak. Kalau untuk padi apung Sobat Tani rumah sepertinya juga ada cukup. Tinggal prakteknya Terima aja. Jadi kasih. bagi Sobat Tani yang ingin praktek langsung atau yang ingin mencoba berkebun bertani melalui padi apung, boleh datang ke sini ke BRP. Silahkan. Ya.
terutama yang di rumahnya punya kolam yang tidak terpakai sangat bagus sekali Daripada untuk apa ya? ditanam padi apung. Daripada Iya. tidak berguna Pak ya. Iya, benar. Bawahnya ikan, atasnya padi. Iya. Ya. Oke Bu, tadi Pak Kabale boleh katanya Bang Harbi untuk ke dalam melihat buat sayur ya. Izin boleh Pak, kita kami dalam. ke dalam Oh, Pak. silakan. Ya. Monggo, monggo. Ya, Pak. Silakan, Ya, Bu. Mas. Ya. Sobat Tani, usai mendapatkan edukasi mengenai padi apung, kami kembali diajak berkeliling ke Taman Agro yang berada di lingkungan BRMP. Di sini, berbagai jenis sayur-sayuran ditanam dengan sistem yang tertata rapi dan modern. Tak hanya itu, kami juga melihat langsung modernisasi penanaman cabai dengan sistem kapiler yang memungkinkan tanaman mendapatkan asupan air dan nutrisi secara efisien dan berkelanjutan. Menariknya, kami juga diberikan bimbingan langsung tentang cara merakit sistem kapiler ini sehingga dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat di rumah masing-masing. Melalui berbagai inovasi ini, BRMP Riau terus berkomitmen mendorong pertanian modern yang mudah diterapkan, hemat lahan, dan bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. Baik Sobat Tani, tadi kita sudah diberikan edukasi bersama Pak Kabalai dan Pak Denny ya Bu ya. Ya, betul. Dan juga tentang padi apung tadi ya. betul. Nah, Tentang padi apung. saat ini kita diajak untuk kembali Ya. berkunjung ini ke dalam halaman ya. taman apa namanya Bu? Taman Agro Modern. Taman Agro Modern Modern dan BRMP sepertinya Riau. ini Iya. udah banyak inovasi nih Bu. Ya, betul. Ini sekarang kita ke ini Pak di bagian tanaman sayuran. Tanaman sayuran. Ya, ini Dan ada- tadi disuruh mencari Bu Selfie. Oh ya, ini. Yang mana orangnya? ini Bu Silvi nih. Oh, ini Bu Selfie ya. oke, Halo Bu. ini. Assalamualaikum Bu. Selamat datang di Iya. Taman Agro Modern, Pak. Wah, ini sayur apa nih Bu yang ada di depan kita nih Bu? Kita di sini ada tanaman sayuran kubis, ada daun bawang. Kubis? Iya, Oh, ini kubis ya? Iya, ini kubis, Pak. Ini kol Iya. udah kan, Pak. Ada Iya. kembang kol juga, Iya. ada daun bawang. Oh, ini daun juga bawang. Ada tomat. Oke. Nah, ini ada yang menarik juga nih Bu. Ini ada bunga apa nih Bu? Bunga marigold. Marigold ini apa untuk keindahan taman ini aja atau bagaimana? Ada fungsinya nggak Bu? Nah, benar sekali, Pak. Benar sekali. Mm-mm. Bunga marigold ini selain untuk estetika, keindahan, dia juga sebagai tanaman refugia dan pengendali hama alami. Nah, nanti aromanya yang pekat itu bisa mengusir hama-hama tadi Hama-hama, kan. ya. Kemudian warnanya ini menarik pekat, bisa tertarik hama serangga-serangga, kemudian akan mati di sini. Oh, Kemudian begitu ya. dia Nah. bisa menarik predator seperti lebah, predator yang baik untuk tanaman. Oh, berarti tiap predator yang menghisap bunga ini Tertarik juga. akan mati juga tuh? Oh, tidak. Tidak ya, tapi kalau untuk tertarik lebah, lebih tertarik karena bunganya ya. karena Oke. warnanya pekat dan menarik. Oke. Ya, oke. Mari kita menuju ke Boleh, cabai Bu? Pak. Ya, boleh. Ya, Bu. Jadi kalau di cabai ini Iya. nanti Bapak saksikan lah, itu nanti ada yang dia media tanamnya itu tidak di tanah tapi dimix dengan galon. Nah, jadi Nah, Sobat nanti- Tani, modernisasi di BRMP Ya. ini memberikan inovasi terbaru menanam cabai dengan sistem tadi Kapiler. Kapiler, Dengan sistem yaitu kapiler. berarti kita tidak susah-susah nyiram lagi Ya, Bu ya. ya. Jadi nanti kita bisa lihat sendiri seperti apa penanaman Ya. cabai dengan sistem kapiler itu apakah berhasil berbuah atau ada betul. edukasi nanti cara pembuatannya nggak Bisa, Bu? bisa. Boleh Nanti ya. ada Oke, Sobat ahlinya. Tani. Nah, Ada ini ahlinya. ada ahlinya yang nanti akan menjelaskan secara Oke. detail. Ada Wah. fungsional penyuluh Pak. Ini Ambil. ya. Halo Bu. Halo, Pak. Sehat ya Bu. Sini Bu. Nah, untuk di spill sendiri boleh nggak Bu? Di spill seperti apa sih di dalamnya ini? Saya lihat ada sumbunya juga pakai Iya. pakai minyak atau bagaimana? Boleh kita buka Bu? Boleh. Oke, Jadi, Sobat Tani. Iya. Ah, Ini kita sebut sistem irigasi kapiler. Kapiler. Jadi pengairan dengan menggunakan sistem kapiler dengan Sumbu ya. dengan kain flanel. Berarti menyerap ke atas ya. Ya. Ah. Jadi untuk sistem pengairannya saja. Mm-mm. Jadi sebenarnya sama dengan tanaman lainnya gitu. Cuman Ini ini tetap sistem pengairan. pakai tanah ya Bu ya. Dan ini untuk akarnya itu sendiri nggak boleh terendam air ya Bu ya? Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman ini kan yang mau dicari dengan menggunakan sistem irigasi kapiler itu hanya menghemat air sama menghemat tenaga. Jadi kita tidak perlu menyiram tanamannya tiap hari. Jadi dia otomatis terairi sendiri.
Ya, sebenarnya kan tanaman cabai itu tidak boleh kelebihan air. Tidak boleh terlalu basah ya, Pak ya. Dan juga kalau misalnya kita pakai sistem irigasi kapiler seperti ini, bisa apa namanya menekan juga penyebaran penyakitnya yang menyerang tanaman cabai. Karena kan kita nggak siram dari atas penyiramannya, jadi airnya tuh nggak kena daun, jadi kelembapan di tanamannya tuh bisa berkurang. Oke, ini udah siap panen nih sobat tani di rumah. Namun sobat tani di rumah pasti penasaran juga seperti apa sih cara merakit daripada sistem kapiler ini. Boleh Bu, kita coba. Itu kebetulan Oh, mau iya. siap-siap nanam baru. Ini sobat tani, kita sudah dipertemukan dengan Bapak siapa dulu nih? Teson. Bapak Tyson. Kita mulai praktek. Kalau untuk kainnya sih, untuk sumbunya bebas ya Pak ya, yang penting menyerap ya. Iya, kain kayak sejenis apa? Ini planel atau karpet biasa juga ya. Iya. Pakai sumbu kompor juga. Lebih bagus Bu ya. Juga bisa. Juga bisa. Oke. Nah, kita mulai lagi, Pak. Ini untuk tanahnya bebas atau harus ada tanah yang ada dikasih pupuk Pak? Lebih bagus yang utama medianya itu tanah, Ya. pupuk kandang, Yang udah di apa ya, yang udah difermentasi ya. fermentasi, terus kalau bisa campur sekam. Oh sekam, oke. Supaya Oke. proses itu tanahnya nanti umpama dia tinggi, besar, tidak keras, Pak. Oke. Ada rongganya. Iya iya. Oke, lanjut Pak. Cabenya ya. Yang nanam saya nih Pak, sengaja Pak. Boleh, Karena Pak. besok saya lihat sini lagi. Oh iya. Pas panen kesini nanti. Iya. Oke sobat tani. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti langsung masuk aja Pak ya. Langsung aja. Oke. Dah jadi. Baiknya ini di sekeliling ini kita beri lubang, agar ketika airnya penuh, airnya itu melewati lubang-lubang tersebut. Oke. Nah, ini sudah selesai di sini. Kami mau lihat lagi, katanya ada sayur-sayur lain lagi nih ya Bu ya. Oke. Nah, tadi sudah dari cabe. Oke. Katanya di sini ada cabe hidroponik dari pipa juga Bu ya. Iya, ini cabai bisa juga nih Pak kita tanam di hidroponik. Nah ini Nih, Sobat buktinya nih Tani, bisa kita apa bisa ya? lihat. Ketemu udah mulai berbunga juga. Yang bagian sana ada. Wah, cakep sudah tuh berbuah, ya. Sobat Tani. Nah tuh ada Pak Mas Bagus. Ya. Jadi di sini kita nanam cabai secara hidroponik juga sebagai bentuk perwujudan bahwasannya kita nanam cabai itu bukannya bisa di tanah, juga bisa di hidroponik itu. Nah. Dan juga ada kita nanti perbenihan untuk hidroponiknya di sebelah sana. Oke. Nah, berarti selain ini ada seledri juga yang Ada ditanam? seledri yang kita benihkan di bagian. Tadi Sobat Tani di sini juga membenihkan seledri ya. Dan juga ada tanaman selada sepertinya. Kita boleh lihat juga ke sana ya, Pak ya. Ya, boleh. Ya, Pak, bagus. Mari, silakan. Dan selain itu ada sayur bayam Brazil yang mana nanti beberapa lihat lagi. tahun lalu kita melihat di sini sayur Brazilnya betul. ditanam di hidroponik. Ya, Dan sekarang saat ini ditanam. BRMP menanam di tanah yang ya. katanya lebih subur. Lebih ya. Wah, ini ya Bu ya. Ya. Ini Apalagi lagi pembersihan kayaknya. Ya. Wah, Ini- jumpa Bapak lagi nih, Bu. Iya. Bapak ada di mana-mana. Halo, Pak. Halo. Jumpa lagi kita, Jumpa Pak. lagi. Ini sayur Brazil, Pak. Menarik sekali namanya, Pak. Brazil. Bayam Brasil. Bayam Brazil. Iya. Nah, Ibu kami tahu. di BRMP Riau ini juga ada di sana ininya. Hari ini sudah sekitar 10 ribuan ya? Iya, 10 ribuan, hampir ya. 10 ribu. Iya. Kita total tahun ini menyediakan 20 ribu sampai tahun depan ya. Cabai ya. 20 ribu benih cabai siap untuk masyarakat dan itu gratis. Wah, Gratis ini untuk masyarakat. jadi buat sobat tani yang di rumah yang ingin mencari bibit cabai gratis, Ya. boleh datang ke sini, Pak. Boleh datang Atau ke ada sini. saran-saran? Yang jelas datang ke sini nanti ketemu dengan Mbak Dian dan teman-teman, Mbak Dian, Mas Prima, Mbak Silvi, Ya. Mas Apri, Mas Iya, Di. Mas ini Priyadi ya, Priyadi. Nanti bisa semuanya ketemu di sini, bisa mendapatkan benih. Sekalian dapat Ya, bimbingan. benih bimbingannya juga ada. penyuluhan ya, Pak. Ya. Ini sambil apa boleh nih, Pak? Sambil Ayo silahkan Sambil petik ya, Pak ya. ambil petik, ayo teman-teman Iya, semua iya. nih, yang pucuk-pucuknya seperti ini nih. Iya. Nah, Jadi sobat tani di rumah, kita menghimbau untuk sobat tani di rumah atau sobat-sobat tani yang modern, yang ingin bertani secara modern boleh datang ke sini ke BRMP dan alamatnya itu di Jalan Karudina Sutionnya Pak Ibu ya.
Dan di sini kita nanti akan diberikan juga edukasi bagaimana bertani itu dengan cara yang modernisasi, bagaimana bertani itu dengan lahan yang sempit tapi dengan hasilnya bisa kita lihat sendiri, dan tentunya dengan ahli-ahlinya yang ada di sini. Sobat Tani di rumah, jangan lupa terus saksikan program kesayangan kita di program Tani Keren, bertani itu keren.